negeri dan semacamnya. Kita waktu itu tahun 90-an itu kan sekolah kita sanawiyah itu kan kitabing lah mbak saya itu. Jadi ketika itu nggak pede juga menghadapi itu. Nah kemudian taruhlah umpamanya ada di antara. Taruh umpamanya yang paling kelihatan ya Pak Samsul itu ya yang dari Lombok itu yang sekarang dosen di mana di UIN Sunan Kalijaga itu kan. Ya insya Allah lambat ya berdetak ngakan ini tak kira pas lancar kira mana itu tak mungkin. Nah cuma dengan keterbatasan seperti itu gimana dia bisa bertarung, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain gitu kan. Artinya kan tak gampang jadi dosen negeri. Paling ada kan ya pasti ribuan orang. Itu satu yang terkait jenis tulisan, tapi tetap nanti saya akan kirim biar teman-teman tahu perbedaannya antara yang strap news value sama feature. Yang kedua terkait dengan penyebutan kontributor atau pewarta ya atau penulis. Ya itu ya kalau memang di KBBI sudah bisa dicek silakan Mas Rafiq ya. Masing-masing media barangkali punya standar ya. Kalau di Online Jatim itu kontributor itu adalah mereka yang sudah lolos masa magang, lolos masa dan punya ID card dan sudah menandatangani fakta integritas. Itu mereka menjadi kontributor. Kelebihan lain kontributor itu nanti yang bersangkutan punya ID ya, punya ID di mana di web. Jadi tidak lagi ditulis secara manual, malah kalau bisa tim IT ya, request ke tim IT, bedefoto nakanaan bangga gitu kan. Karena yang bersangkutan itu sudah kapasitasnya sebagai kontributor dan kontributor itu kan harusnya proses seleksinya berat daripada hanya pewarta atau penulis. Adalah kontributor eksidentil. Umpamanya di sanawiyah sangpunah sanawiyah itu sudah ada kontributor resminya. Taruhlah namanya Anwar. Tapi waktu acara sehingga yang kemudian dipasrai adalah si Rifki, Mbak. Rifki dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi dengan kepercayaan diri yang dia punya, dia kemudian kirim. Nah, dia tidak bisa disejajarkan dengan Anwar yang sudah menjadi kontributor gitu. Kalau si Rifki ya cukup ditulis manual, nulis atau pewarta gitu kan. Rifki al gentengi gitu. Ya gitu aja. Karena yang bersangkutan belum jadi kontributor. Karena kalau untuk jadi kontributor resmi itu tadi dia paling tidak ya berlaku aja beda lah. Masa pas pagar kan. Ya kalau memang dibutuhkan, dibuatkan ID card, ya dibuatkan ID card. Yang punya ID card itu adalah statusnya adalah kontributor ataupun redaktur atau tim inti yang ada di web. Dan kemudian ketika dia berkirim dia online itu kan ada dua ya skemanya. Maksudnya dewa itu. Jadi ketika ada orang ngirim atas nama siapa di sistem sudah di-input yang bersangkutan. Kemudian kita nanti tinggal memilih dari sekian banyak nama itu kita masuk di bagi apa. Itu di situ biasanya ada tim IT paham loh soal itu. Nah, tinggal itu tapi kalau kemudian tim penulis eksidentil, kadang nulis, kadang enggak, kadang kajana, itu kan pas masuk ke database itu kan masalah itu kan. Masalah. Belum lagi redaktur tak kenal. Sedih menekan Andrea gitu. Salah di waktu. Nah, makanya cukup ditulis namanya saja. Makanya itu tadi penulis ataupun pewarta titik dua Siti Nurhaliza, ya udah.
redaktur. Kalau memang mau ditulis manual, ya ditulis siapa redakturnya. Kalau memang otomatis, ya sudah ada tinggal nyentang istilahnya atau memilih untuk redaktur itu sampai di siapa. Itu soal ini aja Mas Rafiq. Jadi kalau memang di KBBI yang paling benar adalah kontributor atau ya udah pakai. Cuma itu tadi membedakannya siapa yang punya ID yang diperlakukan istimewa gitu. Artinya dari sisi personal kita sudah kenal. Artinya sudah melewati masa-masa magang, melewati ada pelatihan, kita selalu libatkan. Kan tidak mungkin ya kan anak-anak anyar terus PPT kontributor resmi umpamanya. Mereka kan juga harus cek dulu kemampuan intensitasnya, terus kemudian karena kalau jadi kontributor itu biasanya neku HP oleh gitu kan, sedangkan santri biasa kan tak oleh neku HP. Kan aneh itu berarti sudah cari manajer gini kan tak oleh neku HP gini ya. Nah makanya itu tinggal diputuskan. Nah itu istilahnya mau pakai yang nggak masalah. Sama mau pakai pakai kontributor silakan. Kalau mau pakai reporter silakan, mau pakai pewarta silakan, mau penulis juga silakan. Kalau penulis itu biasanya lebih cocok di tulisan lepas ya, kayak umpamanya essay, opini, itu penulis ya. Tapi kalau umpamanya kontributor ataupun yang mengirim berita yang mungkin kapasitasnya ya tinggal diputuskan saja apakah pewarta, apakah penulis, apakah ya penulis, terserah. Oh, tidak ada bedanya antara penulis opini dengan penulis berita, ya udah, salah. Tapi yang tidak, kita tetap bisa memanggungkan siapa ya orang-orang yang memang istilahnya memang harus kita panggungkan gitu. Jadi maksud saya umpamanya itu kan bisa jadi portofolio, itu bisa jadi kebanggaan. Sampean kalau umpamanya di Enolen Jatim, kemudian sampean setelah judul itu ada kan nama taruhlah yang itu tadi ya, Direktur Air Oil, kemudian sampean klik nama Hisam Malik, di situ itu tulisan Hisam Malik dari mulai dia bergabung sampai sekarang itu ada semua. Nah, itu kelebihannya. Jadi itu akan jadi portofolio. Jadi kalau mau mengenalkan Mas Rofiq sudah edit tulisan berapa kali, ya nggak usah bilang. Ya tinggal diklik, terus kemudian by name itu akan keluar. Nah, tinggal diputuskan kira-kira seperti apa ya istilahnya, istilah yang akan dipakai untuk di Nuris ID. Ya, maksud saya itu kan sudah beberapa kali setelah kita mengadakan rapat atau pelatihan tertutup internal Nuska, itu menghasilkan pewarta atau yang menulis berita misalkan Pak Waib. Kemudian yang menyumbangkan berita itu ditulis kontributor Rofiq. Itu dua-duanya ditulis. Boleh tidak itu? Ya boleh lah. Ya, artinya begini, itu juga yang kita lakukan di Jatim ya, di Jatim. Kasusnya begini, atau peristiwanya begini. Lewati apa
komponen 5 di mana kan ya, kemudian ditanya, karena terus terang kalau itu pasti ya kebanyakan ya, bukan pasti, kebanyakan tuh berisi kelepain itu tanggal berapa, hari apa itu tak biasa nulis. Tapi kalau kita kan karena biasa nulis berita ya pasti tidak mungkin itu apa itu hari dan tanggal itu nggak mungkin hilang. Kalau teman-teman ya ada kalau ya bisa jadi tanggal hari Selasa kalender. Ya itu kami lakukan. Dalam wah itu kan patut cek dulu. Nah, makanya teman-teman yang dikirimin oleh orang-orang itu silakan diedit dulu. Tapi kita juga tidak. Tapi kita istilahnya menghargai bahan baku yang sudah dikirim. Masa pas buang sakaan pas tak ebri na atau sakaler kan kata abri informasi pertama lah tak toles kan kasihan gitu kan. Nah, ini konteksnya hanya kasihan aja, tapi pertanggungjawaban konten itu tetap di kontributor atau di apa itu editor. Nah, kontributor ya, lebih tepatnya kontributor. Sedangkan kemudian kalau mau naik itu tanggung jawabnya ada di editor. Editor sudah tahu bahwasanya skemanya sudah begitu. Bahwasanya ada kontributor, ada pewarta atau ada penulis. Dan penulis itu berarti informan pertama, yang kontributor itu adalah yang mengedit tulisan itu sebelum apa itu setelah mendapat kiriman dari apa itu dari penulis itu atau pewarta itu. Sehingga semua dapat. Yang informan pertama dapat, yang editor apa itu yang atau siapa pun itu juga tercantum, kemudian editornya atau yang mengunggahkan kontennya juga dapat. Tapi dari sisi IT memadai ya Mas ya untuk bisa nampilin 3 item itu. Kurang paham itu bagian IT itu. Enggak, pola ininya taruh namanya saya buka ya. Admin ya menurut saya gini, apa ya, bisa nggak adminnya itu by name. Ya, euforia Ramadan santri umpamanya. Ya jangan apa itu admin Nuriska ID. Iya, tak paham. Tapi siapa namanya? Adminnya siapa? Pewartanya Ahmad Rafiq, kontributornya Kamilatul Maufiro. Tapi editornya siapa ini? Satu dengan pewarta itu. Oh gitu. Iya. Kalau satu nama jangan ya, Tapi kalau ya, bisa di apa itu kalau ya, tapi kalau bisa di ini aja di crossing. Biar kelihatan bahwasanya ya, tapi caca kareng-oreng ya. Maksud saya begini, agar kesannya itu editor itu memang ada tim sendiri. Entah itu atas nama Pemret tidak apa-apa, atas nama Redpel tidak apa-apa. Prinsipnya begini, saya sama juga dengan di Jatim ya. Di Jatim itu kita memberlakukan crossing. Jadi jangan sampai reporter itu ngunggah sendiri, karena itu konflik kepentingannya kuat. Iya. Dan rawan salah. Kan biasanya kalau yang nulis atau yang ngetik itu kan pede. Ada salah gitu. Jadi nak kadang cuma baca masalah dari ada ya. Iya benar. Judul saya salah. Repot tuh namanya. Nah, makanya di crossing aja. Umpamanya biar terkesan bahwasanya itu tidak one man show.
Jadi ada seolah-olah sih sebenarnya. Tapi itu menurut saya pola itu nanti yang kita pakai, umpamanya di website kita pakai begitu untuk jangka panjang. Bahwasanya umpamanya Pak Rofik ketika menerima dari mana? Dari Kamilatul Maghfirah, itu jangan diunggah sendiri gitu loh skemanya. Meskipun realnya Pak Rofik yang unggah sendiri, tapi by name untuk admin Rizka itu menurut saya harus orang lain. Kan tinggal di apa tuh? Tinggal dimasukin sih admin Nuriska itu siapa saja. Berapa orang, Pak? Admin 2 orang. Tim unggah itu 2 orang. Iya sudah, ya jadi 2 orang itu yang ada di atas itu. Jadi setelah judul ya, itu kan berita tanggal 18 bulan 4 22 admin Nuriska. Nah itu by name. Namanya siapa? Oh iya. Terus kemudian yang bawah pewarta ya itu yang asalkan pewarta jangan masuk di admin. Maksudnya namanya jangan bareng gitu. Meskipun memang sebenarnya orang itu umpamanya selain Mbak Rofik siapa? Pak Aino Rijal. Aino Rijal. Ya, Aino Rijal berarti yang untuk kasus ini, apa itu contoh ini karena pewartanya Pak Rofik, yang atas admin Nuriskanya Aino Rijal. Atau mungkin kebalikannya, kalau yang Rijal yang jadi pewarta berarti nanti Pak Rofik yang ada di atas gitu. Iya. Sehingga kesannya oh ternyata ya ego cebik selain gitu loh. Paham nggak? Paham ya. Meskipun kita, ya tak monopoli. Akhirnya ya betul, karena itu tadi apa ya istilahnya mengurangi, kalau itu real ya, itu mengurangi resiko kesalahan detik. Silakan mungkin teman-teman kontributor lainnya, ada Kak Khairul Fadilah atau Irul, untuk menanyakan langsung ya bagaimana paparan tadi yang disampaikan oleh Kak Sipul, atau ada teman-teman lain. Silakan para kontributor untuk menanyakan langsung. Silakan. Siap tim Red. Ayo mumpung ada waktu. Kalau mau ini kan gratis ya. Terus kemudian ya tak luar apa ya kan. Saya juga tidak perlu harus ke Sumeneb gitu kan. Ya kalau mau di formal apa tuh, artinya maksud saya tadi itu ngobrol biasa aja, Fik, gak usah bikin flyer dan macam-macam. Kan itu ini apa itu, ini kan diskusi kita di internal. Jadi apa itu kalau memang diperlukan, pamannya setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita ngobrol, itu kan saya karena nanti saya juga akan menyampaikan beberapa catatan ya teman-teman itu terkait tanda baca, karena ya mohon maaf ya, saya itu sudah kadung ya, sudah terlanjur ada di apa itu di baik di cetak maupun di online ya. Jadi sensitivitas saya itu terhadap tanda baca itu sangat tinggi. Jadi kalau ada tulisan gitu kan, kemudian tanda bacanya kurang tepat, itu ya tak nyaman baik gitu ya. Meskipun itu saking ya Arab apa kan berat tanda baca. Iya, tapi kalau saya itu sudah jadian istilahnya, kalau di sastra Arab itu sudah jadi dauk ya, jadi sudah jadi rasa. Jadi kalau ada yang kurang tepat itu ya saya akan ini ya, karena memang ya yang dipertaruhkan apalagi dicetak ya memang ketelitian di apa itu di tanda masuk. Ini belum bicara alur ya, belum bicara angle ya.
masih bicara soal apa itu? Anda baca. Anda baca, ya. Kalau mau nanti pertemuan depan kita bicara tentang alur atau angle, nggak apa-apa. Jadi tulisan kiriman dari teman-teman begini, terus dirombak jadi begini gitu. Nah itu ada juga gitu. Kalau mau saya bisa tuh, umpamanya saya dikasih ya mungkin seminggu satu atau apa itu 2 minggu satu tulis kiriman, siapa yang mau saya rombak tulisannya gitu. Jadi angle-nya begini jadi berubah gitu kan. Jadi tidak lagi berbicara soal menyelaraskan bahasanya, tapi sudah bicara angle, sudah bicara apa itu sudut pandang. Ya menurut saya penting juga, Pak. Jenengan punya pengalaman soal merombak tulisan itu penting juga, dan itu butuh waktu paling enggak 1 jam. Iya. Kalau cuma sekedar menyelaraskan tulisan nggak gampang ya. Tapi kalau sudah sampai kepada apa itu angle ataupun sudut pandang itu bisa 180 derajat. Dan sampean bisa terkejut dan sampean harus diberikan pada redaktur yang berani ngerombak tulisan kita. Jangan pasti keposo. Ya, repot anak-anak kan keposo. Bocor engko lah repot noleh siapa ya? Sungsang banget. Ya artinya itu kan masing-masing orang punya apa itu mungkin waktunya longgar. Terus kemudian yang kedua dia terlibat dalam peristiwa itu, tapi mungkin mau nulis juga sudah ada yang nulis, kan tidak mungkin ada betul satu peristiwa dengan 2 berita. Mending berita yang ada itu dipoles dengan sedemikian rupa. Itu ada sih. Nah kalau jenengan mau pengalaman seperti itu ya monggo. Saya sesekali dikirimi, terus ya mudah-mudahan pas longgar malam-malam begini nih kan longgar. Itu kemudian ya mau simsawal labib nanti bisa berubah gitu. Ya minimal 50% lah berubah. Siap dikirimi nanti. Ya kencing nyawinya, ya artinya yang features mungkin ya coba. Tapi kalau yang mau news value nggak apa-apa. Dicoba dulu nanti kemudian teman-teman nanti agar bisa punya pengalaman bahwasanya redaktur itu adalah orang yang istilahnya redaktur itu adalah maha benar redaktur dalam segala editannya gitu. Jadi sampean ngirim kayak apapun, judul kayak apapun, kalau redaktur gak minat ya udah aja berubah itu. Mau apa? Ya tapi jangan semena-mena gitu maksud saya. Kalau memang masih bisa didialogkan. Harusnya ya pengen ya ya udah. Berarti tak pada berarti. Ya, kita menghargai tulisan awal. Tapi kalau mau diskusi lebih intensif ya enggak apa-apa. Nanti ini juga tak nyaman dia alurnya ini tak beberapa bendera gitu. Nanti waktu-waktu tertentu kayaknya menarik gitu kalau itu dilakukan. Ya mungkin ke depan nanti atas persetujuan manajer kita akan bincang-bincang lebih lanjut apa setiap bulan apa setengah bulan, dan temanya nanti harus kita jelas. Silakan pada yang lainnya untuk menanyakan. Ada Kak Mustafa Sabar ya. Silakan Kak Pak Manajer. Boleh kontributor sedikit nyambung Pak.
mau tanya sesuatu. Teman-teman nggak ada masalah kan? Ya, ada Pak, sedikit ada masalah Pak. Karena... Mungkin bantu saran gitu Pak. Silakan Mas. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama kepada Pak Sehwa atau Kak Sehwa yang ya selalu kami tunggu di Nur Islam. Kemudian salam juga kepada koordinator tim Nuriska ID dan juga Pemret website, dan alhamdulillah saya rasa ini masih internal. Karena dari tadi saya ngecek itu pesertanya masih paling banyak ini 17, dan tim Nuriska ID insya Allah hadir semua di sini seperti itu Pak. Ya seperti yang disampaikan Kak Sehwa tadi, ya kami di kontribut di Pimret kemudian di koordinator memang harus kuat beberapa curhatan dari teman-teman, karena memang teman-teman kita mulai dari awal semua Pak, bahkan ya kadang masih belum pede dengan karyanya mereka seperti itu. Mungkin karena sekarang masih sebatas internal, ada kiat-kiat bagi kami yang baru ini biar kami pede dalam membuat karya kami seperti itu Pak, atau biar karya kami lebih terstruktural itu bagaimana seperti itu. Karena ya seperti ada beberapa kontributor itu bilang ini makanan baru bagi kami seperti itu. Ya makanan baru itu karena memang kami baru awal membangun ini Pak, ya mungkin nggak nyampe 1 bulan, jadi kami masih butuh beberapa mental yang harus kami kuatkan untuk membuat sebuah karya ilmiah, terutama berita, artikel, dan yang lainnya. Ya pertanyaannya sih mungkin dari Pak Sefullah ada saran bagi kami agar kami bisa menguatkan mental kami bahwa ini karya kami dan akan terus kami kembangkan seperti itu. Jadi kami berharap bagaimana kiat-kiat dari Pak Sefullah itu untuk membangun mental kami dalam berkarya di website Nuriska ID dan di Nuriska ID yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Betul itu ya. Tadi Mas Ijal admin inti dari Nuriska ID ini. Intinya inti ya? Ya, tim inti. Ya, saya mau ngecas laptop dulu. Siap komandan. Tidak kena gerol. Ya, siap gondol, mabot adalah relaan. Tanya coba. Pak Kelebun ditunggu. Irol gani ke tak teman kuat minta lah Pak. Suruh aku boy tak dulu aku boy. Ya, siap pun siap aku boy. Oleh aku boy. Udah ke di situ. Kun moto mo lagi gini ka Pak. Cara membangun mental gini ka Pak. Ini jalan itu tadi sekali. Kawan tadi ninduan atau jaga Pak Kelebun munji dia. Manajer. Baru mau kontributor baru guru Pak Paili, dah mau Pak Paili kontributor. Fasilitator lah. Kontributor apa? Oke, ya mohon maaf tadi laptopnya mati. Ya. Mungkin kasih apa itu? Dilanjut setengah jam mungkin ke depan enggak? Setengah jam ke depan mungkin kita akhiri. Ya. Lagi mungkin kita akhiri Kak. Khawatir nanti Kak Situl itu banyak tugas. Oke, ya gini Mas Rijal, apa itu terkait untuk meningkatkan ataupun ya prinsipnya kan memastikan kepercayaan diri itu tumbuh ya. Ya di mana-mana website rintisan itu pasti merasa inferior, merasa kita merasa serba kekurangan. Ya kalau mau head to head dengan dengan website
yang media-media mainstream ya nggak ada apa-apanya kita itu. Saya aja di Online Jatim ya ketika berhadapan dengan dengan media-media mainstream masih harus banyak banyak belajar. Tapi alhamdulillah kalau di Jatim, kalau umpamanya di istilahnya dibandingkan dengan subdomain yang lain yang ada di mana, yang ada di Indonesia, ya kita lebih bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang mendesak itu adalah itu tadi, memastikan bahwasanya teman-teman berprosesnya itu serius gitu kan, tidak main-main, tidak sekedar membuang waktu. Jadi kalau serius ya pasti akan kelihatan bedanya. Terus kemudian yang ketiga, internet itu sudah panggung terbuka. Jadi ketika sampean mengelola website itu sudah harus sadar dengan pertarungan terbuka yang ada di jagat maya. Makanya tidak perlu merasa kecil hati ya, karena kita sejajar gitu di internet. Apa sih yang bisa membuat website kita itu menjadi website terkemuka dan kemudian bisa disegani? Ya mungkin satu, karena memang konsistensi, artinya keistiqomahannya. Jadi konten kita memang istiqomah. Taruhlah bahwa setiap hari ada berapa konten. Kalau di Jatim itu minimal 15 konten setiap hari. Kalau dengan keislaman dan macam-macam itu sekitar 20 konten setiap hari itu. Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tapi itu pilihan ya. Tapi kalau kemudian SDM teman-teman tidak memungkinkan untuk itu, ya jangan dipaksa. Takon dikit pas ondir deal pas rontak dikit. Ya berdasarkan kemampuan. Ya itu satu. Jadi pastikan internet itu adalah kalian harus sadar dari awal bahwasanya membuka domain, membuka website, membuka website itu sampean akan bertarung secara terbuka. Tidak hanya dengan orang Sumeneb, tidak hanya dengan orang Indonesia gitu. Tapi Anda bertarung dengan orang di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Kanada, di Mesir gitu kan. Karena sampean sudah pakai media internet, pakai website. Beda kalau sampean kemudian bikin majalah. Majalah kan paling ya istilahnya jangkauan distribusinya hanya mungkin di Kabupaten Sumeneb saja. Paling mentok di bawah alumni, umpamanya di bawah santri, umpamanya yang dari Sukorejo ya baru nyampe ke Situbondo. Tapi hari ini sampean harus pede bahwasanya konten yang sampean unggah itu akan menembus batas sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Amerika, sampai ke Prancis, macam-macam itu. Nggak usah. Makanya sadar dengan kondisi seperti itu ya nggak usah minder. Tinggal SDM-nya istilahnya SDM-nya tinggal di upgrade setiap saat. Saya terus terang di Online Jatim itu berceremeh. Saya itu ceremeh, sangat ceremeh. Tekan tua saya itu, ya mungkin yang tua ceremeh ya. Saya itu harus rapat redaksi itu setiap minggu. Terus rapat perusahaan itu setiap minggu. Kemudian setiap kali grup nggak berhenti mengingatkan ini itu jadwal dan macam-macam. Ya terus lumayan. Akhirnya pola itu bisa jalan sampai sekarang. Karena memang itu yang perlu sampean camkan dari awal. Nah, yang terakhir kalau boleh saya usul gitu kan, karena kita sudah sadar dengan pertarungan terbuka itu, ya sekalian aja bersaing. Masa kalah sama Tebu Ireng, masa kalah
sama Lirboyo itu kan, oh kok sama aja gitu. Pada ngakan nase, pada ngakan maling, sehari 3 kali paling banyak, tak kira lebih. Jadi saran saya agar sampean itu bisa bersaing, jangan mengandalkan berita. Berita yang sampean kirim itu mungkin hanya menarik bagi komunitas di daerah situ, alumni dan orang-orang tertentu. Di luar itu ya akep umpamanya orang anu koya masa akan baca umpamanya beritanya Nuris. Ya mungkin ada tapi kan tidak banyak. Lantas apa yang bisa dilakukan? Ya sekali lagi Sanmesan bertarung. Di sini mungkin ada tim AdSense ya, atau enggak boleh ya pakai AdSense. Tim IT-nya yang kemudian mau pakai mau pakai AdSense. Tapi kalau memang nggak boleh ya sekalian aja. Maksud saya kita bertarung dengan membuat konten-konten yang kira-kira di mesin pencarian itu paling banyak dicari. Caranya dengan apa? Satu, sampean cek Google Trend. Coba cek sudah. Sampean kalau lagi nganggur, nanti habis ini cek Google Trend. Di Google Trend itu akan muncul apa yang dicari orang se-Indonesia itu apa. Kita harus melayani mereka. Taruhlah contohnya ini ringan sekali, sangat ringan, dan pasti di pondok sangat dekat. Umpamanya hukum yang lagi naik di online Jatim itu kan hukum jasa penukaran uang baru untuk Lebaran. Itu menjamur itu di beberapa kabupaten kota itu, bahkan di Surabaya itu orang antri mulai pagi itu kan, pagi itu sudah antri. Makanya itu yang jenengan bisa lakukan. Dan di pondok itu kaya gitu loh dengan konten-konten kayak begitu. Seperti saya tadi bilang, kajian tafsir. Sama tahu beberapa yang lagi ngehit ya. Taruhlah umpamanya tempo hari saya ngunggah soal meninggalnya Vanessa Angel. Vanessa Angel itu kira-kira mati syahid apa enggak? Nah, kalau di dalam kajian fikih itu termasuk mati syahid karena dia bekerja bersama keluarganya soal bahwasannya masa lalunya dia seperti itu salahin. Nah, itu ya saya akan membuktikan atau ingin membuktikan kepada teman-teman di sini bahwasanya sebenarnya pondok itu kaya dengan istilahnya dengan konten-konten yang dicari oleh masyarakat. Bahkan ya mohon maaf, khutbah itu kan menurut sampean nggak penting ya? Ayo, siapa di sini yang bilang khutbah itu penting? Nggak penting kan? Nggak penting apa khutbah itu. Di tempat saya khutbah itu rata-rata pengunjungnya di atas 5.000. Wow. Ya. Sampean nggak pernah. Bahkan saya sudah apalagi khutbah khilafah, Pak. Penting. Makanya sampean itu kan ini ya. Saya ingatkan satu yang terakhir ya, mungkin. Jadi media sosial, tim IT dengan redaksi itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Tim redaksi itu jangan seperti pakai kacamata kuda. Pokoknya nulis konten lah. Berisi maca, tak maca, tak ngurus. Ya capek juga mas kalau bikin konten tapi pengunjungnya sedikit. Bagaimana caranya kita bikin konten yang sebenarnya juga pada saat yang sama itu dibutuhkan oleh khalayak. Itu yang pertama. Yang kedua, media sosial.
Media sosial itu marah pas ajet kapi sebenarnya grup itu pas kirim lah berita sampean punya grup telopolo ya kirim kapi itu linknya Nuris ID itu kirim kapi tina orang cercepen torot lah cercepen apa jaring selain ini paling yang ngirim nggak itu ngirim locon apa gunanya locon kan bunga ngirim link apa pelantikan ketua IPNU BKPT jadi mah Alia dong siapa tahu ternyata beda orang tuanya semaca itu tang anak karena betul ketua IPNU ya kan daripada kun berak ke becon locon gitu. Saya terus terang grup-grup yang nulis itu sama sekali nggak saya buka. Sangka saya apa ya rombuh. Ya, tapi ya itu tadi, saya masih lebih prioritaskan grup ini daripada grup sebelah itu. Karena memang ya itu tadi nggak produktif lah diskusinya nggak produktif. Saking berisi tabung diskusinya ada paling lah every kemper apa tuh emotion apa itu ambu lah. Lah tahu saya tanggapin apa nggak usah bentuk tabung lah. Bagaimana hukumnya apa itu apa tuh Jokowi ketika beda sebenap kan biasa nggak itu ya sekali dua kali ya tanggapin meredaya lah tahu saya tanggapin lah ambu karpet hibi. Ya, dan itu nggak produktif juga diskusinya menurut saya ya hanya apa tuh pelampiasan nafsu sesaat. Jadi itu ya satu yang terkait dengan apa itu keberlanjutan diskusi kita ya silaturahmi kita bisanya di sini ya untunglah ada COVID itu kan ada hikmahnya berin masa beda orang ngaku Google Meet ngaku ya Zoom 40 menit mate pik Obo boleh tuh dalam ruwet hari lah sampai 3 jam terus tak ada apa-apa nah itu jadi silaturahmi kita. Iya, jadi 3 apa itu kita bisa memanfaatkan diskusi online itu secara optimal. Ya, silaturahim kita itu di sini. Saya terus terang ya bukannya apa-apa ya, panggungnya itu terlalu istimewa. Kalau reuni alumni itu yang diselenggarakan secara offline itu. Saya beri sambutan paling ringkapa ringkelema. Terus ide debat apa deh pekeluara ke siapa gitu kan. Ya. Ayo sama mana saya paling sangat gawat dulu saya berdutian atas nama alumni. Akhirnya ada lah berantar ngapa dia apa. Kalau begini kan lebih efektif. Saya terus terang apa itu lebih itu. Bukannya tidak mau ya, tapi saya bilang ke ketua kepala Alia tempo hari, ya tolonglah di data alumni kita itu didata, kemudian kalau memang mau offline, ya hadirkan mereka dengan jadwal yang tepat, yang pasti. Umpamanya Pak Saiful sampai bulan Juli tanggal 14 datang, ya kan bisa, paling setahun sekalian. Alumni kita kan labenya atau sanore. Istilahnya lesar sih jago lah. Menurut sampean saya jago alumni sih pemerintah. Onceng pas beri undangan. Mentah datang lah marah. Kok saya ngocah apa ingat orang pas kelopain lambek singatan apa tematu. Ya, jadi itu. Jadi jadikan online ini menjadi media komunikasi. Yang kedua itu tadi sampean sudah menggunakan internet ini sebagai sarana untuk eksistensi diri dan juga ladang perjuangan. Sanmesan lah, sanmesan lah, makrapak pas sekali. Siapa tahu dari konten yang kita unggah ternyata menggugah orang lain untuk bisa beribadah, orang lain bisa bisa terinspirasi. Kan pada tak tahu kan amal kita itu yang mana yang tercatat itu kan. Siapa tahu mareng admin
admin konten kita dibagi ke banyak grup, nah itu jadi jariyah gitu kan. Sama masih menggunakan mindset jariyah itu ngakui pesen, enggak sekarang lagi ngakui share-sharean itu jariyah itu. Apalagi sampean bisa buat konten, itu kan lebih manfaat lagi. Terus kontennya apalagi dinikmati banyak orang, dibutuhkan banyak orang. Itu kan berarti sampean lebih manfaat, meskipun ya mohon maaf ya, tak jadi ustadz. Nah ya, saya itu tidak bisa jadi guru, tapi konten saya yang saya unggah kadang-kadang terpopuler sampai 5 terpopuler itu ya saya juga dalam hati alhamdulillah, saya berarti paling enggak konten pertama belum ngebo orang semacam. Ya enggak usah bajaran enggak saya itu. Tapi saya mungkin kalau itu mau diklaim nanti ketika saya mati ya saya bisa. Bede pangeran belum ngebo semacam tentang edit. Saya nomor 2 beri ini sampai bede sepak bola ibu barang. Ya itu. Jadi saya rasa itu ya istilahnya cak motorin itu nggak taya jamnya. Ya. Semangat terus ya, semangat terus. Saya ini usia sudah 51. Umur saya seket hitung, tapi insya Allah tak kalah Kak Rijal, Kak Rafiq, Kak Wahid, tak kalah. Mun soal AKW konten lebih ya. Ayo kapan-kapan mun bede kontuk ngadep laptop di sebeng AKW konten ya, sehari bisa berapa ya. Kalah ya gitu ya Cakanca, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mulai pol dulu sampai pol 10 ya. Saya menurusinnya ini nih pas klub time. Ngopi kadang-kadang ya kelia. Tapi menurusin web itu saya bisa sampai ini kan belum ke manajemen redaksional ya. Belum manajemen perusahaan. Itu 2 hari tak cukup. Nyereng kopi nama Jepun. Siap. Iya pokoknya siap pakai beda kopi gangguan. Ya gitu Mas Kelangkong, saya mau geser nyari kopi kadek gedung. Kelangkong Ini kopi ada Pak. Kopina beredar kopina. Siap, bila bisa digandakan. Itu bersedia. Romo tak akan ada. Sama di mana Bos? Siap. Silakan Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih kepada Beli cengker kacor. waktunya untuk mengisi di acara pemberitaan penulisan berita. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh Kak Saiful tadi bisa menjadi serta menjadi spirit bagi Nuriska untuk terus berbenah, memperbaiki serta memperbanyak konten dalam rangka aktualisasi diri dalam dunia pengabdian terhadap pesantren dan terhadap umat serta bangsa. Dan semoga teman-teman sekalian di jajaran Nuriska ID tanpa terkecuali bisa menyerap informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Kak Saiful dengan baik, kemudian bisa kita tuangkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang produktif sehingga betul-betul menghasilkan konten-konten berita yang berkualitas dan tentunya bisa populis, artinya bisa menjadi tren gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Kak Saiful, capek juga kalau kita nulis berita cuma dilihat oleh 1 orang misalkan. Namun lebih dari itu, semoga spirit yang sudah mulai terbangun ini juga meminjam dari kata Kak Saiful tadi. Tak ingat teman aja, tapi betul-betul bisa terjaga dan terbangun, apalagi
spirit ini lahir di tengah-tengah bulan Ramadan. Semoga sesuai dengan ridho Allah kita menjadi tonggak baru dalam membangun website Nuriska ID. Barangkali demikian Kak Saiful. Sekali lagi terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah diberikan kepada kita untuk mengisi acara bincang penulisan berita pada malam hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Kak Rofik. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Dipersilakan kepada Kak Saiful kalau mau cari kopi darat, karena kami menyediakan di sini tidak bisa sampai ke Kak Saiful. Mudah-mudahan Insya Allah kapan-kapan kita tuan langsung ke Kak Saiful. Wajib kita ini tim redaksi ini. Siap kapan-kapan. Siap. Setuju jadwalkan. Tim Nuriska. Saya absen apa Rapik? Saya absen. Nggak usah ketemu darat itu ribet. Sampai nanti basi. Iya, sampai itu ya harus nyiapkan armada. Terus teman-teman harus dicari waktunya longgarnya kapan. Ribet. Armada belum lagi biayanya. Armadanya Pak manajer itu. Ya. Ada kepala kepala SMK siap menyumbang dananya, nyuplai dana. Siap. Darman. Dharma selalu. Terima kasih Kak Saiful. Terima kasih ya. Langkong Kak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK hadir. Ya, SMK hadir. MDS hadir. MI mana ini? Absen Marapek. MI mana ini? Hanya pimpinan unit ini, hanya pimpinan unit. Termajeng. Saya kepala unit tinggal Pak Tasyam Kebi nyaman. Pak Win hadir. Awin betul wakilnya. Enggak usah, betul wakilnya cokok. MDS bagi ke Pak Ijal, MDS kepala nyaman. Pon, kini dari selain. Saya kemana? Proposal. Pon jauh bagi ke Ijal, kita bini. Pak Fawaid, mungkin ke depan kita agendakan ngobrol online dengan Kak Saiful setiap bulan sekali atau beberapa kali, karena beliaunya kayaknya siap untuk ngobrol online dengan kita. Mantap Kak. Enak Kak. Pasaran saya gila ke sama lewat. Kita bahan evaluasi dan bari Hidayati konten sebulan dan memperhatikan konten bulan berikutnya. Ya. Tentukan temanya. Kalau sekarang kan temanya umum. Iya. Pokoknya Kak Saiful itu kan setiap pertemuan ada tema khusus, kan tanda baca dan sebagainya. Cuma barangkali harus nambah kolom memang. Jadi saya tangkap itu dari sebulan itu. Salah satunya kan soal pelebaran konten gitu. Jadi kita memang harus menginformasikan kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi di Islam, tapi di lain sisi kita juga harus memberikan ruang terhadap kebutuhan seperti yang disampaikan Kak Saiful tadi, misal soal khutbah itu memang ya sekilas kan tidak penting gitu, tapi kalau misalkan itu kita lempar ke publik, yang mana publiknya itu hanya tidak untuk Kabupaten Sumeneb bahkan tetapi se-Indonesia gitu, tentu banyak orang-orang utamanya imam-imam masjid baru gitu yang butuh terhadap inspirasi di dalam khutbah gitu. Jadi kalau kita sediakan kolom baru gitu yang itu bisa membahas hal-hal yang bersifat umum, misalkan seperti misal ya ini sebetulnya kan hal yang membatalkan puasa, kemudian di bulan Ramadan gitu dalam bentuk tulisan-tulisan kolom-kolom opini atau apa gitu. Kolom-kolom sebenarnya
itu sudah dari awal Pak Pawaid, tapi kita kekurangan personel untuk hal itu. Misalkan interupsi Pak. Dibuat umum, jadi kita dibuat Restu. Instruksi restu, lanjut restu. Lanjut. Dengar Jon. Interupsi Pak. Ya, lanjut. Legal jadi begini dong, legal. Jadi gini Ya, Pak, restu. kalau misalkan apa yang saya utarakan ini kurang enak, ya tidak apa-apa ditolak. Tapi saran saya bukan untuk dipertimbangkan gitu. Kalau misalkan kita ingin berbenah dalam hal segi konten dan segala macam, dari apa yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, pertama adalah kita kalau misalkan nantinya ini kejadiannya mingguan gitu, terus menerus gitu. Karena kan tujuan pertama adalah bagaimana kita mengetahui kualitas dari kita masing-masing dalam hal menulis berita dan sebagainya. Terutamanya dalam hal menulis berita pertama seperti itu. Alangkah lebih baik itu ke depannya itu hanya untuk kita saja gitu ya. Kalau misalkan nanti ada dari luar itu bukannya tidak enak sih, tapi nanti kesannya itu takut gimana gitu. Kalau misalkan dari peserta yang luar ikut juga nimbrung dalam dalam kegiatan ini gitu, bukannya tidak enak gitu. Takutnya kan gimana? Kita yang mau menyampaikan nanti ada kunci dari Nurul Islam nanti tersebar keluar yang tidak enak juga gitu. Bikin eksklusif maksudnya ya. Jadi memang untuk internal. Iya. Kalau misalkan nanti temanya kira-kira umum itu baru. Iya, ini kok tadi banyak yang dari luar ini. Ada sebagian gitu yang posting linknya keluar barangkali. Makanya banyak kemudian yang join. Kalau rencananya Risto memang kemarin itu sebetulnya masih agak ragu kita, karena yang kita khawatirkan itu sebetulnya malam ini itu pesertanya sedikit gitu, karena yang ngisi di grup internal kita itu memang cuma sedikit gitu. Itu yang kirim ke grup Iksan nih Biko loh. Siap. Saya juga ngirim ke kepala SMK secara banyak. Jadi memang sebetulnya ini acara yang digagas untuk internal, utamanya tim Nulis KID. Ya kita agak terkejut juga sebetulnya loh, kok kemudian banyak yang nimbrung. Saya pernah tanyakan Ijal ngirim ke grup pimpinannya kirim ke Iksan nih Biko loh. Saya jelaskan. Apa kata Zom? Saya jelaskan. Iya paham Pak, supaya nanti orang lain itu tahu gitu Pak. Sampai dulu. Tapi memang yang dari luar itu cuma satu Pak. Mustafa itu. LPM boleh Pak, LPM. Bode dari Malang boleh, Iya, magnetik. LPM itu punya saya. LPK itu dari Malang bodoh. Ya, oke. Ya sudahlah, ada apa-apa. Ini jangan jadi bahan evaluasi kan begitu ya Pak Pimret ya? Iya, siap. Pak Manajer. Pak Pimret mau betul Pak Pimret, mie goreng kirim ke Pondok. Kita bungkus saran dari Pak Risto ini. Mantap. Pak Fawaid, sebenarnya kita kekurangan personel. Mungkin dengan kemampuan Pak Fawaid untuk melobi teman-teman yang punya keahlian, itu alangkah baiknya. Contoh. Siap, Kak. Nanti rencananya Kak, kalau misalkan disetujui oleh Pimret ini, kita usulkan ada kolom alumni gitu. Nah, nanti kita di luaran kondisikan bagaimana kemudian alumni itu bersedia untuk mengirimkan tulisan gitu. Jelas ya free gitu loh. Insya Allah, insya Allah kan seperti yang itu sampaikan kemarin gitu, karena ini kan untuk alma mater, dan untuk alma mater ya pasti siap gitu. Itu tugas kayak Pak Raptek Kak. Itu kan untuk meningkatkan interest alumni, rasa tertarik alumni terhadap Nulis KID. Itu yang pertama. Yang kedua,
nanti juga kita kalau misalkan disepakati ada kolom khusus yang itu memang untuk topik-topik yang ngetren gitu loh, topik-topik yang ngetren gitu. Kalau itu sifatnya umum enggak? Kalau sifatnya umum, saya pikir ke kiai itu masih enak, saya pikir itu. Artinya kita pun juga gampang ketika misalkan harus mator untuk menyampaikan apa namanya sedikit berargumen lah ke kiai gitu, mator dengan argumen gitu ke kiai. Apabila misalkan nanti ke Panglo gitu, kalau kontennya itu yang bersifat umum dan trending di publik. Misal ya soal ya kita Mirzani yang hari ini misalkan. Jadi kalau misalkan memang ada sudut pandang fikihnya misalkan, kan sebetulnya ada masalah itu gitu. Yang menjadi masalah ke apa namanya ya, ke orang saya mula apa mangkine kayak itu kalau misalkan ya seperti yang kemarin itu. Ya Kak Rafi jadi korbannya. Maksudnya kok boleh kekurangan kita, misalnya kita mau membahas hukum ciuman di online. Yang mau menjawab ini siapa nih kan? Ini kan kita tidak punya, misalkan kita punya Pak Wari, misalnya. Ini Pak Wari yang mencari hukum-hukumnya Pak Wari. Ya kita tidak punya ini. Sebenarnya seperti ini. Putus-putus di saya. Ini dong saya gini. Sebenarnya yang saya kasih itu konten-konten yang benar kita kasih. Siap. Karena kita tidak punya narasumber banyak, stok narasumber banyak. Tapi ketika diajak gabung itu tidak bisa. Gini, Pak. Tadi saya mendata beberapa personel tim Nuriskai. Ketika saya data itu sudah sekitar 20 tim Nuriskai di personelnya. Saya rasa 20 itu sudah banyak. Saya rasa sudah banyak. Tinggal kita itu bagaimana cara membuat karyanya kita seperti itu, Pak. Sebenarnya sudah banyak kita berani membuat. Terutama Pak Irul tidak pernah membuat sampai sekarang. Pak Irul masih belajar. Ada makhluk saya ajar tadi oleh sekali lagi. Yalah. Kompol kok mangkata. Ya bentar, Bang. Ya mungkin kita akhiri saja karena kondisi sudah tidak kondusif. Ada yang mau ke kopi cangkir pecah, cangkir kona tak ngerti saya ada. Lanjut. Kita akhiri. Makanya Pak Rofik jangan ngepulau terus ke darat. Saya kebetulan hari ini ada di Banten, Pak. Saya ada di Banten, saya tidak di Madura. Ya, terima kasih dulu ya. Konferensi Selamat besok bagaimana? Hah? Konferensi Selamat katanya. Tahu kaijal jadi dong lah. Udah tahu. Ada lah. Ada lah Kak Bibar Kak. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.